Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas terkait spektroskopi jenis yang kedua ya, yaitu spektroskopi inframerah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan spektroskopi inframerah? Ini kalau kita lihat catatan kita yang pertama ya. Pada saat kemarin kita belajar tentang spektroskopi itu adalah sebuah alat untuk melakukan analisis suatu sampel ya. Nah, dia memanfaatkan gelombang cahaya atau foton. Nah, di mana gelombang cahaya itu sendiri sebenarnya punya spektrum atau terbagi-bagi ya berdasarkan panjang gelombang dan juga berdasarkan frekuensinya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari spektroskopi jenis pertama atau spektroskopi UV visible, ya kan? Nah, ini memanfaatkan energi yang dipancarkan oleh gelombang cahaya jenis UV atau ultraviolet dan visible atau cahaya tampak ya. Jadi daerahnya itu ada di rentang panjang gelombangnya si UV dan vis ya. UV itu ultraviolet, vis itu visible atau cahaya tampak, Meiji Kuhibinio ya. Makanya kemarin kita belajar bagaimana sebuah warna itu bisa terbentuk gitu ya dalam suatu sampel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya spektroskopi inframerah. Berarti nanti kita menggunakan panjang gelombang dari inframerah seperti itu ya. Atau bahasa Inggrisnya infrared ya. Makanya disingkatnya nanti spektroskopi IR ya. Nah, sebelumnya kita Pak, spektroskopi IR atau gelombang inframerah itu ada di rentang berapa sih Pak? Dia itu ada di rentang antara 4.000 ya, 4.000 cm pangkat min 1 ya, dan 400 cm pangkat min 1. Jadi dia ada di rentang ini ya, ya pasti infrared itu. Nanti kalau misalnya dia sudah mendekati cahaya tampak, biasanya nanti ada infrared kan ada di sini nih ya. Infrared ada di sini. Kalau sudah mendekati cahaya tampak, sebenarnya nanti ada lagi namanya near infrared ya, atau dekat dengan infrared. Kalau udah mendekati yang namanya gelombang mikro, nanti akan ada far infrared. Kalau dispesifikin lagi ya. Nah, bagaimana cara kerja alatnya? Jadi sebenarnya sih sama ketika kita ngomongin spektroskopi dari si UV vis gitu. Jadi ada kalau kemarin kita ngomongin spektroskopi UV vis itu, jadi ada yang jadi sampelnya itu nanti disinarin gitu ya, nah seperti ini ya, disinarin sama sumber cahayanya, cahaya UV atau cahaya tampak, nanti diserap sama si sampel, cahaya tersebut diserap sama sampel, kemudian sampel itu meneruskan ya, lalu ditangkap sama detektor. Nah, sebenarnya sama saja, cuma mungkin berbeda mekanisme saja ya. Jadi di sini ada sumber IR-nya atau apa sih namanya, cahaya IR-nya atau infrared itu ditembakkan gitu ya, kemudian dipantulkan. Di sini ada apa namanya, kromatornya, ada cerminnya ya, ada cerminnya dipantulkan. Nah, nanti di sini ada pengatur atau pengkalibrasi panjang gelombang ya, nanti dibaca ya panjang gelombangnya itu berapa. Kemudian nanti di sini ada apa namanya, dicerminkan lagi ya, dipantulkan begitu ya, kemudian dipantulkan lagi. Nah, baru nanti dia akan menemui si sampel ya, sampel larutan yang mau kita ukur sama kita ya, atau yang mau kita analisis sama kita ya. Nah, nanti di sini si sampelnya ini akan meneruskan kembali gitu ya, ya, kemudian nanti dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, ada sebuah alat nanti namanya adalah interferogram. Nah, interferogram itu apa sih Pak? Interferogram itu adalah alat yang berfungsi untuk mengukur getaran atau gelombang yang jadi gini, ketika suatu sampel itu dikenain sama infrared, dia itu akan mengalami vibrasi ya. Vibrasi itu artinya bergetar ya. Ketika dia bergetar, dia akan mengeluarkan gelombang ya enggak. Jadi kalau misalnya dia bergetar tuh ibaratnya sebuah garis tuh enggak lurus kan. Jadi nanti pasti dia akan ada begininya ya. Ini
Ini disebutnya getaran ya. Nah, itu yang bisa menangkap adalah interferogram. Nah, kemudian nanti interferogram akan membaca, dan pada akhirnya nanti interferogram itu akan membuat grafiknya ya, atau spektrumnya seperti itu. Ya, nanti spektrumnya lah yang akan kita analisis untuk menentukan gugus fungsinya tuh apa alkohol, apa ether, apa aldehid, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Itu cara kerja alat tuh seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin tadi ya, cahaya jenis infrared ketika ditembakkan ke dalam kepada sebuah molekul yang ada sampel tadi ya, akan membuat molekul itu bergetar. Pak, bergetarnya itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita bayangkan bergetarnya itu seperti per atau pegas ya. Kamu pasti sudah belajar pegas ya di fisika ya. Nah, ketika suatu pegas itu kan kalau kita bisa apa ya istilahnya, bisa mengulur ya, atau stretch ya, bisa mengulur tapi bisa juga memadat atau kompres gitu ya. Jadi ya ngerti ya nih, karena kita pertemuannya online, jadi ini sebenarnya tangan Bapak lagi mempraktekkan. Jadi kebayang ya Mas Bapak ya nih lewat ini ya. Jadi kadang-kadang dia stretching atau mengulur gitu ya, kadang-kadang dia kompres atau memadat seperti itu ya. Nah, inilah gambaran dari si spektroskopi IR tuh seperti itu, membuat molekul tuh bergetar seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah jadi ini pengetahuan dasarnya ya tentang spektroskopi infrared dan bagaimana cara kerja dari spektroskopi IR tersebut. Seperti itu. Sebentar ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang modus vibrasi atau jenis-jenis vibrasi ya. Nah, vibrasi, anak-anak sekalian, vibrasi yang tadi Bapak contohin di atas ini, yang seperti per ya, ini disebutnya adalah vibrasi ulur. Ya, tadi dia bisa stretch atau meregang, dia bisa kompres atau memadat, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ada sebuah molekul, contohnya ya, molekul yang bentuknya itu misalnya V, ini dia itu ada dua jenis nih. Ada yang simetri, ada yang asimetri. Jadi yang simetri itu misalkan contohnya di sini kita punya H2O ya, yang bentuknya V ya. Itu nanti dia itu yang sebelah kiri dia mengulur seperti ini ya. Sebelah kanan juga stretch gitu ya. Jadi sama-sama stretch ya, atau sama-sama meregang. Ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, sementara kalau misalnya yang satu lagi ada yang di kanannya itu stretch atau meregang ya, tapi ada juga yang di sebelah kirinya itu malah kompres gitu. Jadi berlawanan ya. Nah, jadi kalau misalnya yang sama-sama stretch itu adalah modus yang simetri, modus ulur yang simetri. Kalau misalnya yang berlawanan itu adalah modus ulur yang sifatnya asimetris. Paham ya sampai sini, yaitu vibrasi ulur. Ya, jadi cuman stretch aja, stretch kompres gitu ya. Nah, sementara yang kedua itu adalah vibrasi tekuk. Vibrasi tekuk itu kalau kita perhatikan dari definisinya adalah perubahan sudut ikatan suatu molekul. Jadi kita bayangkan dia itu vibrasinya itu tuh apa ya? Jadi bukan cuma stretch doang ya, tapi dia itu bisa membuat molekulnya itu tuh berdekatan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kamu bayangin deh kalau misalnya ini tuh jari kamu ya, jari kamu, coba deh kamu jari tengah kamu sama jari telunjuk kamu bentuk huruf V. Nah, mereka tuh saling berdekatan gitu ya. Jadi berdekatan, kemudian nanti berjauhan kayak gitu ya, berdekatan, berjauhan. Nah, itu kan seperti gunting kan, bener gak? Makanya ini disebutnya pola yang menggunting atau scissoring. Bener gak bahasa Inggrisnya? Nanti tanya Mr. Adit ya, atau Mr. D ya. Nah, tapi ada lagi yang dia itu polanya tuh nih secara 3 dimensi ya. Ada yang begini ke belakang, begitu ya. Jadi kamu bayangin ya, jadi posisinya tuh satu ke belakang gitu ya, satu tuh ke depan
Ya, jadi arahnya ke depan gitu ya. Jadi ada yang arahnya ke belakang, satu arahnya ke depan. Kayak ketika kita lagi ngegue sepeda bener nggak ya kayak gitu ya? Ya, kebayang ya. Jadi coba deh tangan kamu kepal sama kamu dua-duanya, satu ke depan, satu ke belakang. Kayak gitu ya. Nah, ini namanya pola twisting atau melipat gitu ya. Jadi ya sama deh kayak tadi gunting kayak jari tengah kamu sama jari telunjuk kamu, tapi satu ke belakang satu ke depan gitu ya. Kayak kayak kaki kita kan sebenarnya kan yang satunya kalau kita lagi jalan ya, satunya kaki kiri kita ke depan, kaki kanan kita pasti ketinggalan di belakang. Nanti kalau misalnya kaki kanan kita yang maju, kaki kiri kita tuh adanya di belakang. Begitu kan kayak orang jalan itu kan melipat kan, twisting ya. Paham ya sampai sini ya? Seperti itu. Yaitu vibrasi tekuk ya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini Bapak punya H2O ya. H2O itu ternyata punya 3 vibrasi. Pertama, dia melakukan simetri stretching ya, yang simetri. Kemudian nanti ada lagi yang antisimetri atau asimetri ya. Lalu ada yang namanya bending ya. Bending itu atau scissoring ya, itu yang seperti gunting tadi ya. Ini vibrasi yang dimiliki oleh H2O. Tapi kalau CO2 ya, CO2 ini kan kalau misalnya H2O kan dia posisinya adalah V ya. Kalau misalnya CO2 dia itu posisinya adalah linear bentuk molekulnya ya. Nah, kalau CO2 itu dia memiliki 4 nih. Satu, dia memiliki simetri yang stretching ya. Kemudian dia memiliki yang asimetri. Kita perhatikan ya dari arah tanda panahnya tuh, yang satu kalau simetri kan sama-sama ke sini ya. Kalau misalnya asimetri itu dia yang satunya stretching, yang satunya itu kompres ya. Nah, kemudian dia juga memiliki scissoring ya. Scissoring itu yang seperti gunting tadi, di mana dia itu bisa ada yang bending out of the plane of the paper. Contohnya, misalkan kamu bayangin ya, ini tuh ada sebuah bidang, kayak gitu ya, di belakang si CO2 nih ada bidang. Nah, dia tuh keluar bidang, jadi ngeguntingnya tuh keluar bidang gitu ya. Paham ya? Lihat arahnya deh. Jadi O-nya tuh ngegunting keluar bidang. Ada yang bending in the plane of the paper. Jadi kalau misalnya kita di belakangnya ada selembar kertas ya, di belakang CO2 ada selembar kertas, nah itu ngeguntingnya tuh ke arah kertas tersebut begitu ya. Ya, jadi cuma beda arah doang seperti itu. Nah, apakah kita harus mengetahui setiap molekul itu mempunyai modus vibrasi apa? Enggak usah. Bukan ini yang nanti akan dikeluarkan di OSN. Dan ini berdasarkan data eksperimen ya. Ini berdasarkan data eksperimen. Jadi saya rasa nggak perlu untuk untuk detail mempelajari ini ya, kecuali mungkin nanti ketika kuliah ya. Tapi kan kita lagi belajar OSA atau OSN, jadi kita nggak usah sampai sini ya. Oke, nah tadi interferogram itu membaca grafik kan dalam alat si spektroskopi IR tersebut. Nah, bisa kita ketahui bahwa tadi kan modus vibrasi itu sendiri ada 2 ya. Ada modus vibrasi yang tekuk, ada modus vibrasi yang ulur. Betul ya? Nah, anak-anak sekalian, perlu kamu perhatikan bahwa ya, kalau misalkan dia modus vibrasinya itu tekuk ya, sebentar ya. Kalau dia modus vibrasi yang ulur, yang stretching, simetri, antisimetri gitu ya. Ini dia itu yang ini ya, ini vibrasi ulur. Nah, dia itu memiliki serapan yang sangat tajam tuh ya. Jadi kalau misalnya secara grafik tuh serapan gelombang itu sangat tajam gitu sampai ke bawah ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi yang lebih besar. Akan tetapi kalau misalkan dia itu yang tekuk ya, itu serapannya tuh lebih landai gitu ya. Jadi nggak terlalu tajam, tidak setajam yang vibrasi ulur. Ya, ini adalah modus vibrasi yang tekuk secara absorbansi atau secara yang diserap ya sama si interferogram tersebut gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi yang relatif kecil. Kayak gitu ya, paham ya sampai sini ya. Oke. Nah, kita sekarang pelajari bahwa, nah ini nih ya, anak-anak sekalian, jadi gini, tujuan kita menggunakan spektroskopi
IR itu untuk apa sih? Untuk menentukan yang namanya gugus fungsi, ya. Nah, jadi kita harus mempelajari bagaimana si spektroskopi IR ini bisa membaca gugus fungsi, ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau modus vibrasi tadi hanya sekedar konsep awalnya saja ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah daerah dari 1500. Ini adalah bilangan gelombang ya. Jadi yang di bawah ini tuh bilangan gelombang. 400, 800, 1200 itu adalah bilangan gelombang. Nah, 1500 tuh misalnya adanya di sini ya. Ini misalnya adalah 1500. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa daerah 1500 ke bawah ya, ini adalah daerah fingerprint. Ya, disebutnya adalah daerah fingerprint. Di mana di daerah ini biasanya nggak usah kita peduliin sama kita. Kenapa? Karena daerah ini tuh mengukurnya itu sangat banyak ya, sangat banyak yang diukur di daerah ini, dan biasanya nggak spesifik, errorsnya juga lebih banyak ya, kesalahan pembacaan juga lebih banyak. Jadi kita nanti dalam membaca spektroskopi IR kita tidak memperhatikan daerah fingerprint. Paham ya sampai sini ya? Ini pengetahuan dasar kita. Oke. Nah, sekarang di daerah sekitar 1500 sampai dengan mungkin di sini sekitar 1700-an lah ya, 1700-an. Ini apa yang kebaca gugus fungsinya? Pertama adalah C alkena atau C rangkap 2. Kemudian C rangkap 2 dengan N. Lalu berikutnya adalah NH. Ya, biasanya ini amida ya, yang kebaca adalah amida atau mungkin bisa juga nanti amina. Lalu nitro atau NO2, biasanya nanti ini terikatnya pada sebuah benzena ya, kayak gitu. Nah, dari daerah 1700-an sampai mungkin di sini tuh daerah 1800 atau 1900 ya. Kita nggak usah sedetail itu ngebacanya, yang penting di range segitu ya. Ini adalah daerah CO. CO di sini adalah sebuah karbonil ya. Karbonil itu tuh gini ya. Jadi C berikatan sama O. Nah, ini karbonilnya, ini karbonil tuh banyak ya, bisa jadi dia itu sebuah aldehid, bisa jadi dia itu keton kalau di tengah-tengah begini, bisa jadi yang kebaca di sini adalah asam karboksilat, bisa jadi yang kebaca di sini adalah ester dan lain-lain. Pokoknya ini adalah sebuah karbonil ya, kayak gitu. Kemudian di rentang mungkin 2000 sekitar 2100-an kali ya, 2100 sampai dengan 2400, ini adalah C rangkap 3 atau alkuna, dan juga C rangkap 3 dengan N atau cyano ya. Bisa cyanohidrin atau pokoknya gugus CN ya, gugus CN- yang terikat pada ini kan kalau reaksi substitusi itu bisa aja mereka kan ya. Kemudian di daerah 2800-an sampai dengan mungkin 3000 ya atau 2900 itu adalah CH yang terikat pada alifatik. Jadi alifatik itu kan yang lurus ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya kita punya alkana biasa gitu ya, CH3, strip CH3 gitu ya. Nah, ini ikatan C sama H-nya itu tuh ya, itu yang keserap di range gitu ya. Kemudian ada lagi ikatan CH yang terikat pada alkena. Jadi kalau misalnya kita punya alkena begini ya. Nah, ini kan tangannya tinggal 2 berarti sisanya nih. Nah, ini nih. Jadi ini yang diserap ya di daerah segitu. Dan aromatik itu berarti terjadi pada benzena. Benzena itu sendiri kan kalau misalnya benzena itu kan begini ya. Nah, ini kan ada H kan yang terikat. Nah, ini nih. Jadi antara C sama H ini itu yang diserap di range segitu ya. Satu lagi mungkin 3100-an ke atas ya. Nah, ini yang terserap pertama adalah CH, cuman yang terikat pada alkuna. Jadi kalau misalnya ada sebuah alkuna, berarti kan dia punya tangan tinggal 1. Nah, ini yang diserap lumayan tinggi ya, panjang gelombangnya ya, atau bilangan gelombangnya ya. Sama OH dan NH, biasanya pada amina dan pada alkohol. Ya, atau mungkin nanti asam karboksilat ya, bisa jadi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan 2 senyawa yang dia itu memiliki ikatan hidrogen. Seperti itu ya. Oke, nah ini gugus fungsi yang terbaca pada spektrum IR ya. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah ini kita perhatikan ya.
Jadi anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan sama kita, di sini ada 3 tipe spektrum yang terbaca, ya. Ada yang terbacanya itu sangat tajam seperti ini. Ini adalah spektrum yang sifatnya itu strong, atau nanti mungkin sering disingkat sama S, ya, seperti ini. Lalu ada spektrum yang kebacanya itu di sini ya, sama seperti ini nih. Nah, ini adalah spektrum yang kebacanya itu medium atau M. Dan ada spektrum yang kebacanya segini atau mungkin bisa jadi segini gitu ya. Ini adalah yang weak atau yang lemah. Nah, tugas kita nanti sebenarnya kita nggak perlu perhatiin yang lemah. Kita cuman perhatiin yang strong sama yang medium. Ini contoh dari senyawa toluena ya. Toluena tuh kalau misalnya kita ukur pakai IR tuh seperti ini penampakannya. Ya. Nah, ini kan di atas ini kan tabel yang sangat sederhana ya. Nah, kalau misalnya tabel yang lebih ininya lagi nih Bapak Bapak copy dari textbook ya, atau dari Solomon, dari textbook Solomon organic chemistry atau kimia organik ya. Ini Bapak screenshot, nanti Bapak share juga nih catatan Bapak ya ke grup. Nah, ini ya. Jadi di sini intensitasnya yang strong, yang medium, yang strong gitu ya. Kemudian ini bilangan gelombang yang kebaca seperti ini ya. Atau kalau misalnya yang S very strong seperti ini ya. Nah, yang kita mau sharp itu berarti dia sangat tajam gitu ya, sangat ke bawah banget gitu ya. Nah, di sini yang Bapak mau bahas adalah broad. Pak, apa sih yang dimaksud dengan broad? Broad itu adalah jadi kalau misalnya nanti ada spektrum tuh dia begini, jadi seperti lembah gitu ya, seperti lembah yang besar. Nah, ini biasanya dimiliki oleh senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen ya. Jadi dia memiliki yang namanya ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu kalau misalnya yang seperti ini biasanya dia itu adalah OH. Tapi nanti ada juga broad yang weak ya, tapi ada broadnya. Biasanya kalau yang satu seperti ini berarti ini amina yang sifatnya sekunder ya. Kalau yang kembar 2 seperti ini amina yang primer ya, NH2 biasanya, karena dia berikatan hidrogen 2 kali ya. Seperti itu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah contoh nih, Bapak punya soal seperti ini ya. Yang A, perkirakan dan tuliskan bilangan gelombang yang menunjukkan puncak-puncak khas pada spektrum IR untuk semua gugus fungsi penting dalam senyawa berikut. Nah, di sini anak-anak sekalian, kata-kata kuncinya adalah semua gugus fungsi penting. Kenapa, Pak? Ya karena memang kita pelajarin aja yang khas-khasnya aja gitu ya, yang penting-pentingnya aja. Contoh, senyawa ini, apa yang paling penting di sini yang bisa kita baca? Yang paling penting, yang sangat, kalau Bapak suruh menjawab soal seperti ini, yang pertama kali Bapak cari adalah OH. Kenapa? Karena kita tahu OH itu sendiri, dia itu memiliki ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen itu kan ketika H berikatan dengan FON. Benar ya? Nah, di sini kebetulan si H-nya itu ada OH gitu ya, dimana OH itu nanti dia itu memiliki, kita baca ya, OH itu kan adalah sebuah alkohol ya, alkohol. Nah begini, OH itu bisa jadi alkohol, bisa jadi asam karboksilat ya. Tapi kalau kita perhatikan dari struktur ini COOH, jadi pasti ini adalah sebuah asam karboksilat, betul nggak? Jadi di sini kita ngebacanya adalah yang mana nih? Nah, ini ya, karboksilik acid ya. Dia memiliki ikatan hidrogen dengan range 2500 sampai dengan 3000 seperti itu ya. Jadi dia memiliki 2500 sampai dengan 3000. Dan ciri-cirinya nanti pasti dia itu ada broadnya. Ya. Oke. Apalagi Pak yang penting Pak? Yang penting yang kedua adalah kalau kita perhatikan di sini ada sebuah karbonil. Betul ya? Nah, ini juga nanti akan kebaca nih si karbonil ini nih ya. Nah, dan karbonilnya ini berupa asam karboksilat. Nah, kalau kita perhatikan di sini karbonil yang CO ya, yang
yang terikat pada asam karboksilat di sini dia memiliki range 1710 sampai 1780 ya. Kayak gitu. Jadi di sini 1710 sampai 1780. Oke. Lalu berikutnya, apalagi yang penting yang di sini? Yang di sini yang penting adalah ingat dia memiliki yang namanya sebuah ikatan rangkap 2. Nah, di sini yang pertama yang khasnya adalah pasti ada ikatan C sama C. Betul? Ya, yang mana ikatan C sama C? Nah, ini kalau ini adalah alkil biasa atau alkana, ini alkena ya kalau di bahasa Indonesiain, ini alkuna. Nah, jadi kita bacanya nanti di tabel itu di range-nya alkena ya. Range-nya alkena itu berarti yang ini ya, C sama C ya. Nah, C sama C ini memiliki panjang atau bilangan gelombang 1620 sampai 1680 ya. Ini ya yang dibaca ya, yang penting ya. 1620 sampai 1680. Nah, yang terpenting lagi ketika ada sebuah alkena pasti dia memiliki tangan. Bentar. Ya enggak. Ini kalau misalnya ada sebuah alkena, nah dia pasti ada tangannya kan? Ya enggak, tangannya itu mengikat H. Nah, ini juga lumayan penting nih, hidrogen yang terikat pada alkena. Ya jangan disembarangin, jangan diremehin ya. Nah, berarti ini ya, hidrogen yang terikat pada si alkenanya berarti yang ini dengan range-nya itu paling besar malah ya, 3010 sampai 3095. Kayak gitu ya. Jadi 3010 sampai dengan 3095. Oke, paham ya sampai sini ya. Yang B, jelaskan bagaimana spektroskopi IR dapat digunakan untuk membedakan kedua senyawa berikut ini. Ya sudah, gimana cara ngebedainnya? Ya kita harus tahu bahwa spektroskopi IR itu mendeteksi yang namanya sebuah gugus fungsi. Betul ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, adakah perbedaan antara gugus fungsi yang A dengan yang B? Silakan jawab. Oke, pastinya ada dong perbedaannya dong. Di mana gugus fungsi yang A, dia itu ini sama-sama ada karbonil, ini karbonil, ini karbonil. Tapi gugus fungsi yang A itu karbonilnya itu mengikat COOCH3, di mana ini merupakan sebuah ester. Betul ya. Kalau kamu lupa apa itu ester, pelajarin lagi kimia organik. Dan karena mau OSN, please banget jangan sampai lupa ya. Sementara karbonil yang ini tuh dia tuh mengikat C di sebelahnya ya, entah C-nya mau 2 kayak mau 3 kayak, di sebelahnya juga mengikat C, cuman C-nya bentuknya benzen atau aromatik begitu ya. Nah, di mana C yang ada di tengah-tengah ini merupakan sebuah keton gitu ya. Jadi di mana perbedaannya ya kita lihat saja gitu ya. Karena gugus fungsinya beda ester sama keton, pasti nanti yang kebaca pun juga akan berbeda. Kalau misalnya keton itu berada di panjang bilangan gelombang 1 2 3, berarti ini ya 1 2 3. Nah, ini soalnya mata Bapak nih agak enggak silinder jadi takutnya enggak lurus. Benar ya? 1680 sampai 1750 ini si keton ya. Kemudian kalau si ester, nah ini di bawah, di atasnya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini ya, bawahnya ya. 1735 sampai 1750 ya. 1735 sampai 1750. Dah, titik. Selesai. Paham ya sampai sini ya? Oke, coba yang C. Bisakah kamu membedakan antara dua senyawa berikut? Bisa dong, Pak. Ini sama-sama ada alkunanya, bener nggak? Cuman bedanya adalah kalau alkuna yang sebelah kiri ini, kalau misalnya kita di sini ada C, di sini ada C, ini sama-sama tangannya itu udah habis, betul ya? Ini udah nggak punya tangan lagi karena 4-4-nya udah kepake. Ini juga nggak punya tangan lagi. Tapi kalau yang di sebelah kanan di sini dia itu yang ini oke, udah nggak punya tangan lagi, tapi yang di sini tuh masih punya tangan, betul nggak? Nah, H yang terikat pada sebuah alkuna ini juga memegang peranan penting ya, karena cukup sharp ya, terbacanya cukup tajam. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini mana alkuna? Nah ini alkuna ya.
Nah, ini nih. Kalau yang sebelah kiri dia tuh cuma punya ini doang, tapi kalau yang sebelah kanan dia tuh punya ini. Gitu ya, dengan bilangan gelombang yang bisa kamu baca sendiri ya di sini ya. Oke. Gampang ya? Coba yang kedua. Ini masih gampang nih, masih soal-soal gampang ya. Sebenarnya gampang semua sih ya. Soal yang kedua. Nah, ini diperoleh informasi bahwa semut menghasilkan beberapa senyawa feromon untuk melindungi diri dari semut lain. Dua di antara feromon tersebut adalah citral dan citronellal. Jelaskan senyawa mana yang memiliki spektrum inframerah berikut ya. Ini yang citronellal, yang ini yang citral. Bentar. Ini citronellal, yang ini yang citral. Oke, sekarang dari mana kamu bisa membedakan? Nah, yang ini nih spektrum ini nih punya siapa? Ya, ini punya siapa? Oke. Nah, ya sudah, berarti di sini kita lihat apa perbedaan yang khas ya di sini ya. Yang di sini dia itu punya OH, di mana dia punya sebuah ikatan hidrogen. Ya. Oke, gini dulu deh. Oke, silakan nih, kamu jawab dulu. Ya, kamu jawab dulu. Jangan Bapak yang jawab, ya. Bapak kasih waktu mikir 1 menit. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kurang dari 1 menit, kalau misalnya lebih 1 menit gimana? Ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting ini videonya kamu pause. 1 menit dari sekarang baru Bapak jawab ya sama Bapak ya. Silakan. Kamu kerjakan dulu nih. 1 menit ya Bapak kasih waktu ya. Kalau lebih dari 1 menit, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan kamu pause video ini ya. Oke, nah ya. 1 menitnya sudah selesai. Kalau kamu masih mau mikir, silakan di pause videonya. Sekarang Bapak akan kasih tahu jawabannya ya. Kayak gitu. Kalau masih mau berusaha silakan di pause dulu sebelum dengar jawaban Bapak ya. Oke, sama tadi udah keceplosan Bapak di awal ya. OH ini dia adalah sebuah ikatan hidrogen, di mana pasti nanti dia ada yang namanya Broth, betul ya. Nah, sementara di sini ada C yang mengikat O seperti ini ya. Ini pasti merupakan sebuah keton ya. Nah, yang mana yang nampak di sini? Nah, ini kalau kita perhatikan di sini tidak ada Broth ya. Broth itu tuh khusus banget, dia tuh seperti lembah gitu ya. Ini kurang lembah, kurang Broth ya. Nah, kemungkinan jawabannya adalah keton. Kenapa? Karena di sini ada satu daerah yang sangat tajam ya di sini ya, yang kebaca tuh ya. Udah dikasih unjuk sebenarnya sama soalnya tuh di sekitar range 17-20-an pokoknya. Nah, kalau kita cek di tabel, nah keton itu sendiri memiliki bilangan gelombang sekitar 1680 sampai dengan 1750 ya, dimana nanti dia itu berarti bener ya, kan ini kan 1720, berarti masih masuk di range-nya si keton. Jadi spektrum ini adalah spektrum dari citral, seperti itu ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke soal kalau tadi kan sudah ada struktur dan kita suruh cuma nebak doang ya. Nah, sekarang kita tentukan strukturnya. Ada grafik, kita tentukan strukturnya ya.
Oke, nah anak-anak sekalian, ketika kita mau menentukan, ini kan soalnya benar-benar nggak ada strukturnya ya, cuman ada grafik. Dari grafik kita bikin struktur gitu ya. Nah, kita kalau misalnya mau yang seperti, kalau kita mau mengerjakan soal seperti ini, nah Bapak mau ajarin dulu sama kalian, ada istilah namanya adalah IHD. IHD itu kepanjangan dari yang namanya Index of Hydrogen Deficiency. Ya, Index of Hydrogen Deficiency. Nah, atau IHD ya dibacanya ya. Dimana IHD atau Index of Hydrogen Deficiency itu tuh apa sih Pak? Jadi berkurangnya hidrogen ya. Contoh nih misalnya ya, Bapak misalnya punya alkana. Alkana itu dia memiliki rumus CnH2n plus 2. Di mana CnH2n plus 2 itu dia tidak memiliki IHD karena dia sempurna. Seperti itu ya. Tapi ketika dia punya ikatan rangkap, contohnya misalnya alkena ya, dia itu kan CnH2n. Artinya yang plus 2-nya ini hilang. Bener nggak? Jadi hilang ya. Artinya dia kehilangan 2 hidrogen kan. Nah ini dikatakan dia memiliki 1 IHD. Ya, paham ya? Nggak harus alkena sih. Contohnya lagi misalkan, nah siklo. Ya, senyawa siklo atau senyawa siklik. Senyawa siklik itu tuh apa sih Pak contoh misalnya? Kalau alifatik itu kan lurus. 1, 2, 3, 4 misalnya lurus ya. Tapi kalau misalnya dia melingkar, 4-nya itu melingkar seperti ini namanya adalah senyawa siklik atau siklo ya. Nah, siklo ini juga sama. Dia memiliki 1 IHD ya. Yang ketiga itu dia kalau memiliki ikatan rangkap 3, nggak harus alkuna ya. Ini dia memiliki 2 IHD. Ya, seperti 2 I kelebihan I-nya. 2 IHD. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung jumlah IHD ya. Bagaimana cara kita menghitung jumlah IHD? Cara menghitung jumlah IHD itu dengan rumus seperti ini ya. IHD sama dengan 2 dikali jumlah C ditambah 2 ditambah hidrogen ditambah unsur X tambahannya ya dibagi 2. Nah, ini cara menghitung IHD ya. Dimana karbon itu nilai IHD-nya itu sama dengan 1, hidrogen itu adalah -1, kemudian X itu bisa jadi misalnya dia oksigen. Oksigen itu IHD-nya 0, nitrogen itu +1, kemudian S itu 0 sama FClBrI ya, kalau dia merupakan sebuah haloalkana dia -1. Ini nilai IHD-nya ya. Oke, nah contoh ya misalkan ya, Contohnya adalah dia itu adalah senyawa C3H6O2 ya, C3H6O2. Yuk kita hitung ya pakai rumus yang tadi ya. C3H6O2 berarti IHD-nya itu sama dengan 2 dikali jumlah C-nya itu ada 3 dikali 1, 3, benar ya? Kan karbon itu kan nilai IHD-nya 1, plus 2 ditambah hidrogennya itu ada 6, tapi karena hidrogen di sini nilainya -1 jadi -6 ya enggak. Ditambah oksigen itu tidak punya IHD atau 0 dikali 2 adalah 0 dibagi 2. Sehingga 2 kali 3 itu 6 tambah 2 itu 8 dikurangin 6 itu adalah 2 dibagi 2, 1. Jadi nilai total IHD senyawa tersebut adalah 1. Nah, kita perhatikan ya, yang memiliki IHD 1 itu adalah senyawa yang dia itu memiliki ikatan rangkap 2 ya, memiliki ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 enggak hanya alkena ya. Atau dia itu memiliki apa sih namanya, senyawa siklo. Ini Bapak revisi ya sama Bapak ya. Ikatan rangkap 2 tidak melulu harus alkena. Nah, sekarang jadi ini kemungkinannya ada 2 ya. Kemungkinannya ada 2.
Kemungkinan yang pertama adalah dia itu memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Nah, siapa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2? Pertama tadi kemungkinannya dia adalah alkena. Kemungkinan yang kedua, dia itu adalah sebuah karbonil. Bener ya. Nah, karbonil di sini nanti bisa jadi dia itu adalah sebuah keton, bisa jadi sebuah aldehid, bisa jadi sebuah asam karboksilat, bisa jadi sebuah apa ya, ester ya, kayak gitu ya. Yang kedua, dia itu adalah senyawa siklik ya, dimana dia kemungkinannya ada 2. Bisa jadi dia itu adalah homosiklik. Homosiklik itu berarti semuanya itu C, begitu ya, C yang melingkar. Atau bisa jadi dia itu adalah heterosiklik. Ya, heterosiklik itu apa? Misal contohnya ya, tiba-tiba nanti di sini tuh ada O begini ya. Nah, seperti itu. Jadi campuran yang ngelingkarnya tuh nggak cuman karbon semua, tapi ada juga heterosiklik. Nah, sekarang ini kan ada banyak kemungkinan ya. Karena dia cuman diketahui memiliki 1 IHD. Dari mana kita mengetahuinya? Ya dari grafik gitu, dari spektrum serapannya ini. Pertama, di sini dia tuh memiliki sebuah brood ya. Nah, ini brood nih. Jadi sebuah lembah ya. Kalau dia memiliki sebuah brood, dia pasti memiliki OH. Kalau nggak OH itu adalah NH. Betul ya. Tapi masalahnya di sini senyawa ini tidak mengandung nitrogen. Benar nggak? Jadi kemungkinan besar senyawa tersebut adalah mengandung OH. Betul? Ya. Oke, berikutnya adalah kita di sini ada sebuah daerah yang sangat tajam ya. Nah, kalau misalnya ada daerah yang sangat tajam dan ada di serapan sekitar 1700-an, ini sudah pasti dia itu adalah karbonil. Kalau misalnya kita nggak percaya, coba aja kita lihat tabel ya. Tadi berapa? 17-16an ya, 17-16an. Nah, ini pasti adalah merupakan sebuah karbonil. Kayak gitu ya. Benar ya, ini merupakan adalah sebuah karbonil 17-16an dan dia itu memiliki OH seperti itu ya. Oke, karena kalau misalkan dia si alkena ya, alkena itu dia ada di sekitar 16-an ya, daerahnya itu ada di sekitar 16-an kayak gitu. Jadi kalau 1700-an itu udah pasti karbonil ya. Jadi kesimpulannya adalah senyawa ini satu yang kita ketahui datanya, dia memiliki karbonil. Yang kedua, dia memiliki OH. Nah, jadi kalau gitu senyawanya, coba yuk Pak kita gambar Pak. Ini kan C3H6O2, bener ya? Ini adalah senyawa C3H6O2. Kemungkinannya itu 1. CO sama OH-nya ini berdekatan. Dengan kata lain, dia merupakan sebuah asam karboksilat. Betul, sampai sini. Paham ya, sampai sini ya. Atau kemungkinan yang keduanya adalah dia itu karbonilnya tuh keton biasa begini ya, tapi yang satunya tuh OH-nya bertindak sebagai alkohol. Seperti itu. Ya. Ada nggak Pak kemungkinan lain Pak? Ada aja. Contohnya misalnya nih, karbonilnya bisa jadi sebuah aldehid, bener nggak? Ya, aldehid. Contohnya misalnya nih, ini adanya di sini, kan nanti kan jadi aldehid kan, bener nggak? Ini tetap jadi OH, seperti itu. Ya, loh Pak, kok bentuk jawabannya masih kemungkinan? Iya, itulah spektroskopi IR. Spektroskopi IR itu hanya bisa membaca gugus fungsi apa yang terlibat di dalamnya. Jadi kita hanya meramalkan senyawa apa yang mungkin. Seperti itu ya. Oke, nah kalau kamu mau bukti, ini contoh misalnya ya. Ini kalau kita kasih H kan ini CH3. Ini CH2. Ini tangannya habis. Jadilah C3, H-nya 6, O-nya 2. Ya enggak? Kalau kita mau bikin keton, ini CH3. Ini habis, ini CH2. Sehingga sama ya, C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2. Kalau kita bikin aldehid, coba ya. Ada nggak ya yang kemungkinan nggak bisa ya? CH2, CH2. Jadi C-nya 3, H-nya 2, 4-nya 6 juga. Gitu kan ya, O-nya 2 juga. Begitu ya. Jadi kita bisa
bisa kemungkinan yang pertama, yang kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga. Apa boleh nggak Pak kalau saya geser-geser lagi, saya rubah-rubah lagi sehingga kita menghasilkan yang gugus fungsi yang baru? Ya boleh-boleh aja sebenarnya seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi ya, spektroskopi IR itu kita tidak bisa menentukan dengan pasti senyawanya tuh yang mana. Kita hanya bisa meramalkan saja. Oke? Oke, baik. Yuk, coba perhatikan soal nomor 2 ya. Oke, coba deh sama kayak tadi ya. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Kamu silahkan kerjakan. Hitung IHD-nya ya. Nanti 1 menit dari sekarang Bapak bahas ya. Kalau kamu masih butuh waktu buat survive, masih butuh waktu buat berjuang, silakan. Kalau ada yang nggak ngerti, ada yang mau nanya, nanti pas ketemu di sekolah langsung ya, tanyain aja ke Bapak ya. Oke, baik. Kita bahas ya, sudah 1 menit. Kalau masih butuh waktu, belum mau lihat jawaban Bapak, silakan kamu pause, kamu lanjutkan. Kalau udah nyerah, di play ya videonya ya. Oke, sama ya seperti tadi ya. Coba kita hitung dulu IHD-nya. IHD itu sama dengan 2 dikali jumlah karbonnya itu ada 11. Karbon itu punya IHD 1, jadi 2 kali 11 plus 2 ditambah hidrogen itu min 1, jadi kan ada 14 jadi min 14 ditambah 2 dikali 0 karena oksigen itu tidak punya IHD ya, dibagi sama 2. Seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita hitung 2 dikali 11 itu 22, 22 tambah 2 itu 24, 24 kurang 14, 10, 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, dia memiliki 5 IHD. Pak, kalau dia memiliki 5 IHD nih apa? Kan di sini kan Bapak cuma 0, 1, sama 2. Curiga lah kalau dia memiliki IHD lebih dari 2, apalagi sampai 5 seperti ini, curigalah dia ini adalah sebuah benzena. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, benzena itu kan strukturnya seperti ini, benar nggak? Ya, 1, 2, 3. Dari ikatan rangkap 2-nya saja dia sudah ada 3. Berarti dari ikatan rangkap 2-nya aja dia sudah menyumbang 3 IHD. Betul ya? Oke, nah kemudian dari senyawa sikliknya saja, kan dia kan senyawa siklik ya, aromatik tapi ini kan siklik ya. Dia sudah menyumbang 1 IHD. Jadi kemungkinan besar jadi dari benzena murni aja, dari benzena yang murni saja sudah ada totalnya 4 IHD. Karena ada 5 IHD, berarti kita perlu cari tahu 1 IHD-nya lagi. Betul ya? Oke, yang memiliki 1 IHD itu tadi kemungkinannya kalau nggak ikatan rangkap 2 atau senyawa siklik. Seperti itu ya. Nah, ikatan rangkap 2 kalau nggak karbonil alkena. Ya. Oke, dah. Tinggal kita perhatikan saja sama kita. Yuk kita perhatikan sama kita. Apakah di sini ada brod? Tidak ada brod ya. Artinya dia tidak memiliki OH. Kemudian yang kedua, apakah dia memiliki karbonil atau dia memiliki C sama C? Nah, kita lihat saja di sini yang paling khas ya. Yang paling khas itu di sini dia memiliki berapa tuh kalau kita baca ya? Sekitar 2000-an ya. 2000-an, 2981 atau 2874 ya.
Nah, apakah dia memiliki karbonil, Pak? Perhatikan deh, biasanya nih khasnya karbonil seperti ini. Khasnya karbonil itu adalah dia adanya di range segini ya, 1700-an, dan dia biasanya menyendiri. Benar ya, dia jauh ya, jauh dari teman-teman yang lain kayak gitu ya. Ini ciri khas karbonil. Kemudian dia agak lebar ya, agak lebar tuh. Jadi ininya tuh agak lebar. Nah, begitu ya kalau karbonil, palungnya agak lebar. Tapi kalau misalnya ini udah rapet dan dia berdekatan seperti ini, jadi kemungkinan besar ini bukan, nggak ada karbonil ya, ciri khasnya nggak ada karbonil ya. Nah, terus 2981-an itu apa, Pak? Kalau kita perhatikan, ini kemungkinan besar adalah alkena ya. 2900-an itu ya pokoknya di 2900-an atau 3000 itu kemungkinan adanya di range sini ya. Adanya di range sini ya. Apakah mungkin dia senyawa siklik? Gak ada ya siklik ya. Iya, berarti siklik nggak ada sih ya. Sebentar, monosubstitusi alkohol, eter dan alkohol, amina, nitral. Ya udah, berarti kita yang ada di tabel ini saja ya. Berarti karena tidak mungkin ada yang namanya sebuah karbonil, udah pasti dia tuh alkena gitu ya. Udah gitu aja yang perlu kita perhatikan sama kita, karena kemungkinannya itu berarti ini nggak usah kita peduliin ya sama kita ya. Biasanya dia tuh biasanya senyawa siklik itu menyatunya sama benzena ya biasanya ya, sama struktur benzena. Dah, berarti kemungkinan dia tuh ini alkena ya. Ya udah. Dah, sekarang kita tentukan yuk sama kita yuk. Ini kan C11H14O2 ya. C11H14O2 hidrogen mah ngikut aja, yang penting C sama O-nya. Pertama, dia memiliki benzena. Betul. Dia memiliki benzena seperti ini, di mana benzena itu sudah ngambil 6 karbon, betul. Nah, berarti sisanya itu tinggal 5 karbon. Nah, tar dulu, yang paling penting adalah dia itu ada O-nya. Ya, yang paling penting tuh dia tuh ada O-nya. Ini kita harus nempatin dulu O-nya. O itu, anak-anak sekalian, kalau digugus fungsi, pertama, kemungkinannya dia itu adalah sebuah OH. Tapi nggak mungkin, karena dia nggak ada broadnya. Lalu berikutnya kemungkinan yang keduanya dia itu adalah CO, karbonil. Betul ya, tapi nggak mungkin karena tadi di range-nya nggak ada ya. Nah, kemungkinan yang ketiga, jangan lupa ada O yang terikat di tengah-tengah. Dia itu adalah sebuah ether. Betul ya. Nah, itu. Jadi kita belajar gugus fungsi, ya udah pelajarin aja kemungkinannya apa gitu ya. O-nya ada 2, Pak. Ya udah, satu di atas, satu di bawah begitu misalnya ya kan, ether kan, ada tengah-tengah kan. Seperti itu. C-nya sisa 5, Pak. Ya sudah, misalkan 3 di atas, 1 2 3, 2-nya di bawah, 1 2, seperti itu. Pak, boleh nggak kalau kita tukar sama kita? Ya boleh aja gitu. 2-nya di atas, 3-nya di bawah boleh. Pak, boleh nggak kalau misalnya O-nya kita pindahin ke sini, misalnya begini ya, ini benzen tadi kan, nah ini C dulu Pak, abis itu baru C dulu, abis itu baru O, begini kan 3 ya Pak di atas ya. Nah boleh aja seperti itu, sama aja kok kayak gitu ya. Dan lagi di sini spektroskopi IR itu kita tidak harus menentukan struktur aslinya seperti apa ya, kita hanya meramalkan saja. Oke, seperti itu. Coba yuk nomor 3, 1 menit ya dari sekarang ya, silakan difikirkan dulu.
Oke, udah 1 menit. Udah ketemu jawabannya. Kalau masih mau mikir sama seperti tadi ya, pause dulu video Bapak. Kalau udah mentok baru ya. Oke, yuk kita hitung ya. IHD sama dengan 2 dikali 7, jumlah karbonnya ditambah 2 ditambah minus 14, karena hidrogennya ada 14 ya. Oksigen itu nggak punya IHD, dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 14, 15, 16. 16 dikurang 14, 2. 2 dibagi 2, 1 IHD. Wah, ini gampang sekali ya. 1 IHD itu kemungkinannya kalau nggak alkena biasa atau sebuah karbonil. Ini sudah pasti jawabannya yang ini. Kenapa nih? Dia tuh sebuah ciri khas dari karbonil itu dia menyendiri. Bener ya? Nah, menyendiri seperti ini. Ini pasti sebuah karbonil. Ya. Ini apa Pak? Ini yang gede-gede seperti ini adalah kemungkinan besar dia H yang terikat pada C. Entah C-nya itu bisa alkana, bisa jadi alkena, bisa jadi alkuna. Begitu ya. Enggak sih, kalau alkuna nggak mungkin, dia 3000-an ya. Tapi kan kita cuman punya 1 IHD dan sudah punya karbonil. Nggak mungkin dong C yang terikat pada alkena. Alkuna juga nggak mungkin. Alkuna biasanya ada di sini ya posisinya ya. Ya udah, C alkana biasa aja. Ya. C-nya 7. Berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terserah deh kamu mau jadiin dia keton, karena kan karbonil ya. Atau kamu mau jadiin dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadiin dia aldehid juga boleh ya, OH begitu kan. Pak, kalau dijadiin asam karboksilat bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena asam karboksilat punya OH, ada brut, betul ya. Kalau ester bagaimana Pak? Boleh nggak Pak kita jadikan ester? Ya udah, kita lihat aja serapan ester itu ada di mana ya? Ada berapa ya? Bentar, serapan ester itu 17,8 kan tadi kan. Nah, ester itu adanya di sini kan, 1735 sampai 1750. Tadi dia memiliki 1718 ya nggak? Bener nggak? Dia memiliki 1718 nomor 3 ya. Nah, nggak bisa ya, belum memenuhi ester gitu. Jadi kemungkinannya kalau nggak aldehid keton ya. Oke, yuk nomor 4 silakan. Silakan dipilih. 1 menit ya dari sekarang ya. Yain. Ini gampang banget nih nomor 4 nih. Udah ada ciri khasnya tuh. Oh, udah selesai. Ya udah ketemu jawabannya. Yuk. IHD sama dengan 2 dikali 4 tambah 2 dikurang ditambah minus 8 ditambah 0 ya, dibagi 2. Berapa tuh? 8, 9, 10 kurang 8, 2 bagi 2, 1 IHD. Terus udah gitu dia spesial gitu kan, menyendiri kan. Berarti dia adalah sebuah karbonil. Nah, tapi ini karbonilnya memiliki serapan yang cukup tinggi ya, 1743. Jadi kemungkinan dia karbonilnya bukan keton nih. Oh, ada brot nggak ya? Bentar. Nggak ada brot ya? Ya nggak ada brot ya, berarti karbonilnya itu nggak mungkin asam karboksilat. Bisa jadi aldehid, bisa jadi keton, bisa jadi ester. Tapi karena dia serapannya cukup tinggi, ini kemungkinan besar ester. 1743 tadi ya. Nah, bener ya. Tuh, ester ya kemungkinan besar ya dia ya.
ada kemungkinan dia ester ya. 1743 itu iya bisa jadi dia. Bisa nggak Pak kalau dia itu sebuah aldehid? Bisa ya. Nggak bisa. Aldehid nggak bisa ya karena sampai 1740. Berarti kemungkinannya kalau nggak keton ester ya 1743 itu. Tapi kemungkinan besar ester nih, kemungkinan besar ya. Tapi bisa jadi dia keton. Kalau keton itu biasanya sekitar 17-18an lah pokoknya ya. Kalau 1743 kemungkinan ester. Udah, nggak ada apa-apa lagi kan. Ini CH biasa ya pasti ya. C4H8O2 1 IHD dan sudah 1 IHD-nya udah kepake sama karbonil. Jadi kemungkinan besar dia 1 2 3 4. Kalau kita mau jadiin keton dia seperti ini. Kalau kita mau jadiin pasti dia ester. Aduh, ini yang Bapak bingung, yang Bapak lupanya ya, kok bingung sih? Karena O-nya ada 2, ya. Jadi dia harus COO begitu kan? 1 2 3 COO. Nah, ini pasti ester, ya. Nggak mungkin keton, ya. Ini udah langsung ngejawab ya. Ini udah pasti ester. Nah, tinggal kamu mau nempatin, boleh nggak Pak kalau misalnya 2-nya di sini, 2-nya di sini, boleh seperti itu. Atau 1-nya di sini, 1-nya di sini bisa nggak? Bisa ya begini. Nah 3-nya begini misalnya jadi isopropil, boleh ya. Oke. Dah, serah ya mau yang mana ya. Yuk terakhir nomor 5, silakan kerjakan 1 menit ya. Bapak kasih waktu 1 menit biar videonya nggak kepanjangan ya. Oke, dah 1 menit. Hitung yuk. IHD sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikurangin minus 13. Kok dikurang sih? Ditambah, nah nitrogen tuh punya 1 IHD ya. Jadi kalau misalnya di sini nitrogennya ada 1, berarti ada 1 dibagi 2. Berapa tuh? 2 kali 5 10. 10 tambah 2 itu 12. 12 dikurang 13 min 1 tambah 0 dibagi 2 0. Berarti dia 0 IHD. Dengan kata lain dia tidak memiliki ikatan rangkap 2 dan dia tidak memiliki ikatan rangkap 3. Kayak gitu ya. Berarti ikatannya semuanya tunggal. Dan di sini yang ini pasti CH biasa ya. Nah, yang pasti kita ketahui di sini dia tuh memiliki brod, tapi brodnya brod kecil. Masih ingat ya nih. Jadi kalau misalnya kita perhatikan tadi tuh yang Bapak jelasin di awal, kalau brod besar itu kan buat OH. Nah, brod kecil itu buat si NH ya. Karena brodnya di sini ada 2. Brod kecilnya itu ada 2. Berarti di sini ada 2 ya. 1, 2. Berarti dia berikatan hidrogen itu 2 kali. Jadi dengan kata lain di sini NH2 atau amina primer. Kalau amina sekunder kan nanti kan dia hidrogen tinggal 1 ya. Nah, amina primer C5H13N berarti C-nya 5 ya. 1 2 3 4 5. Iya berarti NH2 begitu. Ya. Pak kalau misalnya amina sekunder nempatinnya di mana? Berarti di posisinya sekunder ya. 3 4. Nah, ini N, ini C. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti H-nya tinggal 1 tangannya begitu ya. Oke. Kebayang? Ini kalau sekunder ya. Cuman kan karena ini kita aminanya amina primer jadi begini menempatkannya.
Oke, begitu ya. Itu spektroskopi IR. Jadi Bapak mohon maaf banget kalau Bapak ngirim videonya lama banget, baru sekarang sempet ya. Karena kemarin-kemarin banyak banget persiapan PTS lah, wisuda lah, dan segala macamnya. Oke, nanti kalau misalnya masih PTS, Bapak kirimin yang spektroskopi berikutnya tentang spektroskopi yang ketiga itu NMR apa massa apa XRD. Pokoknya ada 3 lagi tuh. Spektroskopi massa, NMR sama XRD, X-ray diffraction. Berarti massa dulu, spektroskopi massa dulu ya, yang ketiga ya. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.